الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر دافعة لكل مكروه دافعة لكل طعن وطاعون دافعة لكل وباء جالبة لكل خير ويمن وبركة. اللهم نبدأ بدراسة ومطالعة هذا الكتاب، كتاب إحياء علوم الدين. اللهم سخر لنا هذا الكتاب وارزقنا الفتوح لفهم معاني هذا الكتاب، وارزقنا الفتوح لفهم أسرار هذا الكتاب. إلى سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى الإمام حجة الإسلام أبي حامد بن محمد الغزالي. الفاتحة. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, menuntun kita, menganugerahi kita istiqamah untuk terus mendalami kitab Ihya Ulumuddin dan dimudahkan oleh Allah. Dahulu ada seorang Tajul Arifin, seorang wali besar yang mendapatkan gelar Qutbul Aulia, kutubnya para wali, Syekh Abdullah Al-Habib Aidarus. Beliau Kak Dinto bertahun-tahun mendalami Ihya sampai-sampai yakadu yakhfaduhu, nyaris hafal. Dari abid mendalami, dari benyakan mendalami, beliau menyatakan makastu sinina, aku berdiam diri sinin, bertahun-tahun, utali'u, mutola'ah kitab Al-Ihya, kulla faslin wa harfin minhu u'awiduhu, setiap fasal, setiap huruf aku ulang-ulang, wa atadabbaruhu, dan aku melakukan perenungan panjang dan mendalam, fayadharu li minhu fi kulli yaumin ulumun wa asrar. Lalu kemudian barokahnya mendalami Ihya, Allah memberikan futu kepadaku, Allah tampakkan asror-asrornya Ihya, asror-asrornya ilmu. Dan ternyata beliau kan itu berkesimpulan, fa inna kutubal Imam Al-Ghazali, kitab-kitabnya Imam Ghazali khususnya Ihya, itu adalah lubabul kitabi was sunnah. Lubab nikah peresat, saripati, saripatinya Al-Quran, saripatinya sunnah Rasulullah, dan saripatinya ilmu-ilmu. Maka mudah-mudahan Allah menganugerahi kita umur yang barokah untuk terus bisa menikmati muatan-muatan, kandungan-kandungan ilmiah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ammal akhbaru, alhamdulillah. Dan adapun keutamaan ilmu, mengajarkan dan mempelajari ilmu dari segi hadis dan akulnya ulama. Wa ammal akhbar ay fi fadlil ilmi. Wa ammal akhbaru ay fi fadlil ilmi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din wa yulhimhu rusdahu, wa yulhimhu rusdahu. Cek baca wa yulhimuhu ataf ka yufaqqihu jazm. Man, barang siapa, man orang, yurid, yang ialah menghendaki, Allahu siapa Allah bihi kepada man,
khairan, menghendaki khairan, kepada kebaikan. Yufaqihu, maka akan memberikan pemahaman siapa Allah hu kepada si man fid dini, di dalam urusan ilmu agama. Wa yulhimhu, dan akan memberikan ilham Allah hu kepada si man rusdahu, kepada memahami benarnya man. Rusdahu kepada benarnya si man. Ya, benar dalam memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya'i, wa ma'lumun, dan ialah maklum, annahu, apa sesungguhnya sya'an, la rutbata, ialah tidak ada pangkat atau derajat, ialah maujud fauqan nubuwati, yang lebih tinggi, fauqan nubuwati, di atasnya pangkat kenabian, wala syarafa, tidak ada kemuliaan, fauqa syarafil wiratha, yang melebihi kemuliaan derajat mewarisi, litir karudbati, kepada itu derajat nubuwah. Tidak ada derajat yang lebih tinggi melebihi derajat kenabian. Dan derajat kenabian itu tidak bisa diwariskan. Anaknya Nabi tidak bisa menjadi Nabi, kecuali hanya beberapa hamba Allah tertentu yang dianugerahi, seperti Nabi Yusuf, ayahandanya Nabi Yakub, Nabi. Nabi Sulaiman, Nabi Daud sangat ditajukan. Nah, kata Imam Ghazali, ketika baginda Rasulullah bersabda al-ulama warathatul anbiya, maka berarti betapa mulianya orang-orang yang mewarisi keilmuan, karena yang mewarisi keilmuan kadito mewarisi kenabian. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yastaghfiru, memohonkan ampunan, lil alimi, kepada orang alim, ma, apa ma makhluk, fis samawati, yang ada di 7 petala langit, wal ardi, dan yang ada di 7 petala bumi, wa ayyu mansibin, adapun kedudukan apakah, yazidu, yang mengungguli, apa mansib, ala mansibin, atas, ala mansibiman, atas kedudukannya man orang, tastagilu, yang menyibukkan diri, malaikatus samawati, siapa para malaikatnya 7 petala langit, wal ardi, dan bumi, bil istighfari, dengan membacakan istighfar, lahu, kepada siman, fahuwa, maka adapun man, masghulun, ialah disibukkan binafsihi, dengan dirinya man, wahum, hal adapun mereka, malaikatus samawati wal ard, masghuluna, ialah disibukkan beliau-beliau malaikat yang ada di langit dan di bumi, bil istighfari, dengan membacakan istighfar, lahu, kepada man. Nikah pecerana teti orang alim. Ketika orang alim wafat, maka malaikat-malaikat yang ada di 7 petala langit, malaikat yang ada di bumi, semua makhluk memohonkan ampunan. Maka cepon Imam Ghazali, adakah pangkat yang lebih mulia, lebih tinggi, mengungguli pangkatnya orang, di mana orang tersebut membuat malaikat yang ada di langit dan di bumi sibuk mengirim, membacakan istighfar kepada orang tersebut dari muljana. Ki beni tahlili sandrena, ki beni tahlili umat ta, ki beni tahlili malaikat, termasuk tahlili satu aja maklum, sampai benda-benda mati. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
innal hikmata tazidus syarifa syarafan wa tarfa'ul mamluka hatta yajlisa majalisal muluk. Sesungguhnya ilmu hikmah ni kan saya maksud al ilmun nafi', karena manabi ilmu hikmah yang dipahami orang yang ada di Facebook, napa boleh sampai diperjualbelikan. Saya maksud ilmu tip, ilmu kedukunan. Ilmu hikmah kak dinto benih ilmu hikmah tenaga dalam yang ada maharnya sekian benih nikah al ilmu nafi'. Sesungguhnya ilmu yang nafi' membuat orang yang mulia bertambah kemuliaannya dan mengangkat al mamluka kepada budak hatta yajlisa, sehingga berkedudukan siapa mamluk si budak majalisal muluk seperti kedudukannya para raja. Banyak imam-imam kak dinto berlatar belakang dari budak, tapi karena kala ben ilmu nah saya ke aben kak dinto walaupun mantan budak dengan ilmunya sejajar bahkan melebihi derajat kemuliaannya para raja. Banyak kalangan tabi'in dari budak kan itu, termasuk Imam Hasan Al-Basri, Imam Masruq dan semacam. Waqad nabbaha, dan sungguh telah memberikan warning at-tambih bihadza, dengan ini hadis, innal hikmata tazidus syarifa syarafan ala thamrati, atas buahnya ilmu, fit dunia, di dunia, wa ma'lumun, dan ialah diketahui apa annal akhirata, sesungguhnya akhirat, khairun, ialah lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal atau lebih langgeng. Jadi innal hikmata tazidu asyarifa syarafan, kak dinto buana ilmu nang etunya beni buana nang akhirat lain boleh tak benda amun ya akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam khoslatani la takunani fi munafiqin, dua perangai la takunani yang tidak mungkin ada, apa khoslatani fi munafiqin, pada orang munafik. Yang pertama husnu samtin bifathis sin wa sukunil mim. Yang pertama husnu samtin, baiknya perbuatan, kelakuan, baiknya kelakuan, bagus setengka nih samtin nih kah bagus setengka. Wala fikhun fid din, dan yang kedua mempunyai pemahaman mendalam fid dini, di dalam urusan agama. Ada dua karakter, dua sikap. Napa ulah berimakna khuslatan? Dua perangai. Ada dua perangai yang tidak akan mungkin berkumpul di dalam jiwanya orang yang munafik. Yang pertama, baiknya tingkah laku, bagus tengkana mapan ahlaka. Tak mungkin orang munafik ahlaka mapan. Nah, ini kan berarti ketika ada orang tengka kalakuna tak bagus, berarti ada bibit kemunafikan di dalam dirinya. Tak mungkin husnu samtin ada pada jiwa orang yang bertipikal munafik. Yang kedua, mempunyai pemahaman yang mendalam. Jadi berarti orang-orang yang mempunyai pemahaman yang dalam kepada agama, mereka jauh dari sifat kemunafikan. Akulah cari tahu. Di dalam Ihya diterangkan oleh Imam Ghazali bahwa ada sahabat Rasulullah namanya Kak Dinto Hudzaifah ibnul Yaman. Coba dekik pancenengan dalami profil sosok Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman Kak Dinto sahabat yang
luar biasa. Beliau Kak Dinto mendapatkan gelar Sahibu Siri Rasulillah. Senekuk sirnya Rasulullah. Tapi rahasia-rahasiana orang-orang munafik beliau yang tahu. Tapi beliau Kak Dinto ben Gusti Allah paringi futuh oning Kak Dima yang munafik, Kak Dima yang tidak. Beliau Kak Dinto oning. Nah suatu ketika ini, Masya Allah, Sayyidina Umar bin Khattab Amiril Mukminin datang ke Sayyidina Hudzaifah. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Wahai Hudzaifah, aku tahu engkau mewarisi sirnya Rasulullah, sehingga engkau ini mengetahui nama-namanya orang munafik. Kenapa cepon Sayyidina Umar? Aku bertanya kepada, adakah namaku Umar bin Khattab masuk ke jumlahnya orang munafik? Sampai sakadintun sekelas Sayyidina Umar ko betir takut beda bibit kemunafikan, bahkan beliau merasa atanya engkau dia termasuk orang munafik. Nyaman engkau dia tertulis ada di kelompok jajarannya orang-orang munafik. Misam Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman Kak Dinto tersenyum. Kenapa cek? Aku bersaksi, aku tidak melihat namamu berada di jadwal daftarnya orang-orang munafik. Insyaallah. Kenapa boleh kelas sahabat? Kak Dinto tidak mungkin berkumpul pada sosok munafik dua pekerti, dua perangai. Satu, husnu samtin, baiknya perangai, baiknya kelakuan, artinya mapan gelungan akhlak. Mangkan orang ini akati abi ya Masya Allah, tatemu antara ilmu bareng mapanna tatemu. Tetimun akhlak kamapan, tutur katanya halus, indah, hatinya tidak mudah berburuk sangka, terus dalam ilmu pas tatemu, sampurna ada dua nih. Husnu samtin bareng fikhun fit. Memang kan kita melihat sosok Abi Ihya, sosok Ki Abdul Qayyum, Masya Allah, kolat ya pun macam. Dua ni kamu pun apolong pada diri seseorang kakuru orang ini. Husnu samtin fikhun fit. Tetima pas beda orang nyon saporai tak bisa jaga tengka bentana resem. Nika tak kira ketemu bentana no. Orang sih semacam Kak Dinto sulit untuk bisa bertemu berpadu dengan fikhun fit. Sulit sih bisa ketemu. Biasanya selalu berlawanan, selalu berparadok. Mangkan sari orang sih akompol dua karakter nih. Husnu samtin benisimtin lah. Husnu samtin wala fikhun fit wa fikhun fit. Apon sama ke aba-abaan paringanan nih sida dua nih. Husnu samtin bareng fikhun fitin, amin. Wala tasukkan, jangan meragukan sungguh anda fil hadithi, di dalam hadis, linifaki ba'di fuqaha'iz zaman, karena ada bibit kemunafikannya sebagian ahli fikihnya zaman ini, zamannya Imam Ghazali. Kenapa boleh ahli fikih zaman makin bu? Nika saya maksud Imam Ghazali fuqaha'iz zaman, zamannya Imam Ghazali. Kenapa boleh? Cuman mangken fa innahu mangkan gulai ngak ka cebuna Ki Ubab Maimun Syekhuna Ubab aqallallahu umrah tarakat tabe-abeen nih ka tirakatnya santri zaman sekarang tak usah teker engak tarakat tak ngakan bak puluh hari, tak usah punten, tak usah teker ngerowot akatia tarakat Basira Kiai Aban Ke Marzuki Bamana Lirboyo
puasa bukan nggak dinto cuma telok napa konyik tak telok cuma konyik tak telok aing dugles mari apa bun gak dinto bertahun-tahun tak deer nase sekian neka uzlah zuhud terus tidak berbicara dengan siapapun sekian hari caipun kiai obat tirakatnya kita cukup tidak bermaksiat itu sudah tirakat sudah. Maka diupayakan hati kadin itu sebisa ditata mata tidak membiasakan melihat yang muharramat. Fa innahu maka sesungguhnya ba'du fuqaha'iz zaman Fa'innahu maka sesungguhnya ba'du fuqaha'iz zaman ialah ma'arada tidak menghendaki mereka ba'du fuqaha'iz zaman bihi dengan fikih arifatu idza sadaqat wa ghalabat barra'athu minan nifaqi war riya adapun ini pengetahuan idza sadaqat bila mana temen sungguh apa hadhil ma'rifah wa ghalabat dan mendominasi apa hadhil ma'rifah pun apa ma'rifah bahwa akhirat lebih baik daripada dunia barra'athu maka berarti membebaskan kepada si faqih minan nifaki bebas dari bibit kemunafikan warriya'i dan riya wa adna darajatil faqih adapun paling dasarnya paling bawahnya paling minimnya derajatnya faqih teti tingkatan faqih si paling mabuk cek mung gua faqih si kelas TK beni kelas SD beni kelas TK faqih si paling kelas TK nikah adalah faqih yang mempunyai pengetahuan ilmu bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia wa hadhil ma'rifatu adapun ini pengetahuan idza sadaqat bila mana benar-benar teman onghuan wa ghalabat dan mendominasi barra'athu maka berarti membebaskan apa hadhil ma'rifahu kepada si faqih minan nifaki dari kemunafikan warriya'i dan riya hati alemade remah mon abe engki lebih mencintai dunia daripada akhirat berarti dia bukan seorang faqih yang sebenar-benarnya faqih. Pas pertanyaannya man huwal faqih fi hadaz zaman pasera faqih dengan zaman makin Allah minimal pun masuk ke rombongan ada seorang guru kami saya sebut Teki Ambon beliau Kak Dinto dari saking wirainya tidak mau menerima tamu pejabat tidak mau menerima tamu pejabat. Dan kalau ada, harus ada perjanjian. Tidak boleh ada barang yang dibawa masuk ke rumahnya. Kalau dibawa masuk, harap dibawa kembali. Coba. Nyari yang gak mangket nih, 1001. Oh, benki bedor yang sama macam Kak Dinto. Kak Dinto. Ya minimal abang kalau bengaci ihya kan, tetik rem ihya. Wa qala alaihi salatu wassalam afdalun nasi adapun paling utamanya manusia al mu'minu ialah seorang mukmin al alim yang berilmu alladzi yang inihtija bila mana dibutuhkan ilahi siapa si alim
nafa'ah, maka dia memberikan manfaat, mencerahkan. Wa in istaghna anhu, dan bila mana dia tidak dibutuhkan, anhu siapa si alim, aghna, maka dapat mengurus dirinya sendiri siapa si alim. Aghna nafsahu, maka dapat mengurus dirinya sendiri siapa si alim. Aban montai kaput lagi ngurus aban tibi sani kan. Jadi montai kaput beni pas berma sepajua pas akabai upaya-upaya napakah disa promosi oh punten montai kaput lagi ngurusi aban tibi. Mangkan si paling bener yang ki ulama-ulama di atekeng atani teti kasapa kak dinto dari peras keringatnya sendiri. Mangkan ulama-ulama dimin berdasar di gelar Al-Halwani, Imam Abu Hanifah, ponapa atekeng pakaian, beliau kak dinto berjual beli kain. Imam-imam lambe, ulama-ulama lambe kan itu sebagai pun apa? Tak pati ngarep beri noreng. Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-imanu uryanun. Adapun iman, uryanun ialah tidak berpakaian. Tidak berpakaian berarti telanjang. Walibasuhu, adapun pakaiannya iman, at-taqwa ialah wazinatuhu, adapun hiasannya iman, al-haya'u ialah malu, wa thamratuhu, adapun buahnya iman, al-ilmu ialah ilmu. Nikah. Tetapi saya maksud iman nikah beni ngakui kalampin beda tulisannya I am Muslim. Beni nikah iman. Nikah iman gak dinto bukan simbol-simbol lahiriah. Iman gak dinto bukan apa iki aksesoris. Iman gak dinto bukan pakaian yang ditonjol-tonjolkan, bukan. Iman gak dinto pakaiannya takwa. Jadi orang yang beriman bajunya gak dinto takwa. Hiasannya malu. Todusan orang iman. Ngabus maksiat todus. Juk tojuk pengkir jalan todus. Mangkan ben Rasulullah larang tojuk pengkir jalan. Nah boleh pas beda santre tojuk ya tas embuk je tak pandas. Nah boleh kiai. Beda kiai pas tojuk ya tas embuk kok rokokan. Ini kata aja gemuruannya. Jadi abang ni kan sebagai seorang santri lah. Kalau kiai kita itu jauh, minimal ustad, minimal abang ni kan sebagai orang yang berilmu harus menjaga muruah harga diri kita. Maka rekai ilmu nikah cepat muda. Wa thamratuhu, buahnya iman itu adalah al ilmu. Maka orang mun iman nak kuat pasti senang nyari ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Adapun paling dekatnya manusia min darajatin nubuwati, dari derajat kenabian, ahlul ilmi ialah ahlul ilmi wal jihad. Amma ahlul ilmi, adapun ahlul ilmi, fadallu, maka ialah menunjukkan an-nasa, kepada orang banyak, yakni umat, alama, menunjukkan alama atas ajaran, jaat yang datang bihi dengan membawa emma, ar-rusulu, siapa para rasul. Wa amma ahlul jihad, adapun ahlul jihad, fajahadu, maka berjihad mereka, bi asyafihim, dengan pedang-pedangnya mereka, alama atas ajaran, jaat yang datang bihi dengan membawa emma, ar-rusulu, siapa para rasul. Jadi kedudukan ulama ahlul ilmi dengan ahlul jihad kadinto sami. Mana bi ahlul jihad berperang dengan pedangnya, maka ulama berperang dengan pena dan
kitabnya. Karena sama-sama berfungsi melanggengkan ajarannya ulama. Ahlul jihad dengan kekuatan militernya, kekuatan perangnya, ulama dengan kekuatan ilmunya. Sehingga dengan ilmunya ulama menjadi jelas kak dima aliran yang sesat dan menyesatkan, kak dima ajaran aliran yang lurus lempang. Sehingga kalau berilmu kita mengetahui bagaimana sesatnya paham Bahai dan paham-paham sembalan-sembalan Islam yang lain. Sehingga kalau berilmu abak kak itu seken dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah kak itu berdai dengan wadah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka kita sebagai santrinya Hadratus Syekh Waliullah Ki Hasyim Asy'ari, Waliullah Ki Asad Samsul Arifin, Romo Yai Bawah Hasbullah, Santrena Ki Zaini Tancung, Ki Hasan Sepuh Genggong, Syekhuna Khalil, Santre Tabut Tasan Lirboyo Sidogiri, abad nikah saya bisa seken berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah seibadai Nahdlatul Ulama. Wa qala alaihi salatu wassalam, la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Niscaya adapun kematiannya orang satu qabilah, satu qabilah nikah berni satu desa lebih nikah kiboko satu qabilah. Misalnya qabilah Madura kan sama Madura, berarti qabilah Jawa etnis tapi luas. Wafatnya orang satu qabilah kata Rasulullah itu masih lebih ringan daripada wafatnya satu orang alim. Dermamun si wafat ni kapas ulama sekian, mangan beri kita kehilangan Habib Segaf bin Muhammad Ponapa Al-Aidarus Al-Jufri Palu, kita kehilangan paku-paku makin ni. Kadang-kadang saya bertutki nguda kasokan aku seti Allah nikah. Maka kita yang masih dianugerahi nikmat umur nikah, toreh kita kak dinto menyebarkan ilmu sebisa mungkin, sebarkan. Walaupun ilmu kita kak dinto sangat sedikit. Polamik kalaben sakoni abek nyebaraki ilmu pas difoto. Seraoning eka tarima pas anak kita yang difoto, zuriat kita. Maka menyebarkan ilmu kak dinto sesuai dengan kapasitasnya. Jodoh tek bu, saya belum soalim abu ya bu, pun ada tek alim main abu ya kita los. Maka cek cerai ka ilmu. Orang ini kamu tak cerai ka ilmu nak, bun Gusti Allah. Buka bengla benga ilmu. Ada seorang ponapa ulama kiai di Malang. Beliau kak dinto mempunyai penciuman tajam. Biasa mun beda ulama wafata, beliau kak dinto mencium aroma harum. Lebek to Sayyidil marhum almarhum al-mafurlah Kiai Haji Lora Thohir membaul ulum bata-bata sebelum wafat, beliau mencium harum je. Mak pas kalakuna mirang je Kiai Thohir wafat. Berarti kak dintoan tanda-tanda husnul khotimah. Ada orang alim wafat mencium harum, Masya Allah. Jadi kak dinto satu orang alim kak dinto lebih eka berat. Tempeng wafatnya orang sak qabilah. Samuka ulama-ulama sikit berdaya palancengau. Pabarokah umur amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, annasu adapun manusia ma'adinu ialah seperti barang logam. Apa ini? Ma'adin nikah pendaman-pendaman. Anak dan gula ni kan senang ni ku YouTube. Si kali buru ni kan bodoh alat ingat detektor kak Lisa. Ni kan bisa mendeteksi
benda-benda kuno sebenarnya dalam tanah. Lah, jadi ma'adin kak itu pendaman-pendaman yang terpendam berupa barang-barang logam mulia dan berharga. Jadi ma'adin kak itu ini barang logam yang terpendam di dalam tanah. Le manusia kak itu seperti logam. Kama adinid dahab wal fiddah, seperti logam emas, wal fiddati dan perak. Fahiyaruhum. Coba ulati baca. Manusia itu seperti logam. Logam ini kan macam-macam. Bodosi dari besi, bodosi emas, bodosi permata, macam-macam kan. Fahiyaruhum, maka adapun paling pilihannya nas fil jahiliyati, di zaman jahiliyah, hiyaruhum ialah paling pilihannya mereka nas fil islami, di dalam Islam, idza fakuhu, bila mana menjadi orang alim fikih. Siapa sih? Nas. Akhirnya pas esare logam mulia ini gak banyak, logam ini gak banyak, tapi yang mahal emas, baru perak, buruh, pas kenapa perunggu, terus pon akad tingkat saja. Dekik nangai babul akli lagi, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah makhlukmu yang lebih luas, lebih besar dari ars? Padahal ars nih kah tak bisa bayangake. Dunia kak dinto mone pendingaki matahari, matahari sekian ribunya dunia. Di atasnya matahari ada planet yang 800.000 kalinya matahari. Dok rumah ars. Malaikat bertanya, apakah ada yang lebih luas dari ars? Ada. Apa itu ya Allah? Al-aql, akal. Akalnya lebih luas dari ars. Mangkan jepon Imam Ghazali, beda orang saya beri akal ni kapera sakurkur, beda saya beri dukurkur, beda saya beri sabete, dubete, beda saya beri satembe, dutembe. Dok nama akal lah Imam Ghazali banjir. Dok nama cek bayangaki akal lah Imam Syafi'i, cek bayangaki akal lah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal jutaan hadis. Cek bayangaki akanlah Imam Ghazali, cek bayangaki akanlah Rasulullah, akanlah Sayyidina Ali. Nah ini kan ulama kan itu bertingkat-tingkat. Jadi manusia kan itu seperti logam, seperti logamnya emas, logamnya perak. Maka yang paling pilihan di zaman jahiliyah, dialah yang paling pilihan di dalam, dengan syarat idza fakuhu. Teti syarat tak kau tu orang alim fakih. Wa qala alaihi salatu wassalam, yuzanu yaumal qiyamati, ditimbang yaumal qiyamati dhoraf nikah, kelak pada hari kiamat. Apa yang ditimbang? Midadul ulama mangsi, atau tinta, tintanya para ulama, wadamu syuhada, dan darahnya para syuhada. Kayak terus lagi benar nih. Jadi mendroni ngadeki buka dalam tarikh Isbahan. Ya kita gak punya gitu. Dia kan nomor telur kan beda kan. Terus Wabnu Abdil Bir fi Jami' Bayanil Ilmi Handi dan gula. Di Ithaf, undur fil Ithaf. Juz 1 halaman 74. Beda nih. Kok apa? Setelah ditimbang antara darahnya syuhada dengan saya rasa menang. Nah, iya kan menarik. Aduh.
hafsadatul muttaqin. Halaman 74. Cetakan lain tak sami punten. Cetakan. Kak dinto terang kiri riwayat dah takok milancer sare lebih. Wa qala alaihi salatu wassalam man hafidha ala ummati 40 hadithan min as-sunnah hatta yuaddiha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Barang siapa man orang hafidha yang hafal man ala ummati atas umatku arba'ina kepada 40 apanya hadisnya minas sunnati nyatanya dari hadisnya Rasulullah sunnahnya Rasulullah hatta yuaddiha sehingga menyampaikan siapa siman kepada arba'ina hadisan ilaihim kepada ummati kuntu maka ada aku Rasulullah lahu bagi siman hafidha syafi'an ialah menjadi juru syafaat wa syahidan dan saksi yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam man barang siapa man orang hamila yang menghafal man min ummati dari umatku arba'ina hadithan laqi Allah maka akan menjumpai siapa siman kepada Allah azza wa jalla yaumal qiyamah faqihan dalam keadaan dia berposisi sebagai orang faqih aliman yang alim. Wa qala alaihi salatu wassalam man tafaqaha fi dinillahi azza wa jal kafahu Allah ta'ala hammahu. Barang siapa man orang tafaqaha yang mau bertafaqquh atau ngaji ilmu fikih siapa siman fi dinillah di dalam urusan ilmu agamanya Allah azza wa jal kafahu maka mencukupi siapa hu kepada siman Allahu siapa Allah ta'ala halimah luhur maf'ul thani mencukupi hammahu kepada kepentingannya wa razaqahu dan menganugerahi rezeki hu kepada siman min haitsu dari arah-arah la yahtasibu tidak menduga atau tidak menyangka siapa siman. Teti mentero kembanga raceken debuna Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Abdul Bir wal Khatib al-Baghdadi fi Tarikh Baghdad orang ni kan mentero kembanga kau tu tetisan santri cek buambu teti santri maka benar kalau Abu Yal Maliki berwasiat mazilta taliban sampai kapanpun kamu santri. Ini kapan jaminan dari Rasulullah. Teti jaminan na cokope kaputona beni zokit cokope kaputona ben ibri ira ceke min haitsu la yakhtas. Itu ada santri kok gak jaminannya Rasulullah bukan kaya. Pak cokop kaputona. Oh di ini kan sanggun tak usah adel model. Cokop kaputona cokope kaputona lestari ampun. Karena kita itu hidup di dunia bukan untuk bersenang-senang. Ceklah kartunya Kak Dinto kenangan sosa seneng sosa. Maka berbeda orang atanya
terus tak susah terus seneng terus engki kau tu mati kan ni kan bot nyaman tunya kisah kak dinto bot tetapi kak dinto kita berupaya untuk terus menjadi santri karena mendapatkan jaminan kafahullahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasi. Wa qala alaihi salatu wassalam auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim inni alimun, sesungguhnya aku Allah, alimun ialah zat yang maha berilmu, alimun ialah zat yang maha alim, uhibbu menyukai mencintai aku Allah, kulla alimin kepada setiap orang yang alim. Minimal abad ni kata alim tasabuh dengan orang alim. Nika saya cetakan Darul Minhaj Dzakarahu Ibnu Abdul Bir ta'liqan fi jami' bayanil ilmi wa fadlih. Saya kat dia mah. Oh, engki. Makan tim. Juz 2 100 nikah. Oh punten nikah Lataiful Ma'arif Jami' Bayanul Ilmi wa abada dan golek tak andi punten raja kitab nikah Jami' Bayanul Ilmi nikah raja kitab raja nikah. Wa qala alaihi salatu wassalam al-alim, adapun orang alim, saya maksud alim kat dinto man alima wa amila bi ilmi. Al-alim ay man alima wa amila bi ilmi. Al-alim, adapun orang alim, yang dimaksud alim pasira man alima wa amila bi ilmi. Aminullah ialah kepercayaannya Allah subhanahu fil ardi, di atas bumi. Ningku kan orang alim mai ngak sehera. Orang alim saya ngamal lagi ilmu nak kenika aminullah fil ard jelas salai nulai aminullah mangkan cek sampai andi urusan bareng orang alim karena aminullah fil ardi. Wa qala alaihi salatu wassalam sinfani min ummati idza salahu, sinfani adapun dua golongan min ummati idza salahu, bila mana baik mereka ummati, salaha maka baik annasu siapa manusia keseluruhannya, wa idza fasadu fasadan nas maka rusak siapa annas al-umara wal fuqaha. Wa qala alaihi salatu wassalam idza ata alayya yawmun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dalikal yaum. Bila mana datang alayya atasku yaumun apa suatu hari la azdadu yang tidak menambah aku fihi di dalam yaum, menambah ilman kepada ilmu, yuqarribuni yang dapat mendekatkan apa ilman ni kepadaku ilallah kepada Allah azza halimaha gagah perkasa wa jalla maha agung Allah, fala burika maka berarti tidak diberi barokah li siapa aku, li siapa diriku, fi tulu'i syamsi dalikal yaum pada terbitnya matahari pada hari itu. Teti ukuran orang nikah oleh barokah mana binga ngaji mangkan mana bibada orang ngadam gi Habib Umar tarima tapi tetap kau tu ngaji karena barokah ni kamu ngaji mun tak ngaji kita bisa di rumah bisa datang barokah mun tak ngaji
Makan ngaji. Kau tu ngaji. Tetapi jawaban Gusti Kanjeng Nabi, ketika datang suatu hari kepadaku, aku tidak menambah ilmu yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah pada hari itu, berarti aku tidak barokah pada hari itu. Berarti mau ngaji barokah. Jadi abah ni kak barokah insyaAllah ni kak, karena ngaji kan. Nah, makan barokah ni kak beden dalam mengaji. Nyona barokah nak, kau tu ngaji. Karena nyona barokah malolo. Jadi kak ni mabe abri barokah sani kak. Nyona barokah najunan, kau tu ngaji. Ni kan. Mau ngaji pasti oleh barokah. Sami tempon pasera masih muda tapi alama di Kairo, di Al Azhar, menjadi buah bibir. Syekh Fauzi Konati. Ini ngojenang cekat gula ngupload Syekh Fauzi Konati. Biasanya no si aku langsung gak gini kasera. Aku na bebek. Ki udah kali saya. Coba cari ya. Orang ini alim Allah. Beliau kan itu pernah menyampaikan makolahnya seorang ulama. Ketika engkau menghafal makolahku, berarti engkau memahami ucapanku. Jadi apal nih kan Nabi? Paham nih kan Nabi? Hafal. Pun hafal alfiah pasti paham. Ini kan Jepun Syekh Fauzi Konati sini. Ketika engkau menghafal makolahku, engkau memahami ucapanku. Tetapi montro pahama apalagi gitu. Tero pahama nada maksud apalagi nada maksud. Tero pahama alfiah apalagi. Daki paham datang tibi mun pun hafal. Tetapi paham nih kan sahabat dana hafal. Makin kan pun malas. Paham gelu apal tak apal temu budi. Akhirnya apa paham juga keng tak tahqiq. Wa qala alaihi salatu wassalam fi tafdilil ilmi ala al-ibadati wasyahada. Bersabda Nabi di dalam menerangkan keutamanya ilmu atas ibadah dan mati syahid. Fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Adapun kemuliaannya orang alim atas orang yang ahli ibadah ialah seperti keutamaanku atas paling bawahnya rajul min ashabi dari sahabat-sahabatku. Fandur, perhatikan kaifa bagaimana ja'ala menjadikan Nabi al ilma kepada derajat ilmu muqoronan dibarengkan lidarajatin nubuwah dengan derajat kenabian. Wa kaifa dan bagaimana hatta menurunkan grade, menurunkan derajat siapa Nabi rutbatal amal kepada derajatnya ibadah al mujarradi yang disepikan apa ibadah anil ilmi dari ilmu. Wa ingkana sekalipun ada siapa al-abidu la yakhlu ialah tidak sepi abid min ilmin daripada ilmu bil ibadati kepada ibadah allati yang yuwadhibu lalu mengerjakan siapa si abid alaihi atas ibadah walaulahu ini catat panjang walaulahu lam takun ibadatan salah kan beni lam takun ibadatun lam takun ibadatan walaulahu andaikan tidak karena ilmu walaulahu lam takun maka tidak ada apa ibadah ibadatan lam takun maka tidak ada apa ibadatul abid ibadatan ialah sebagai ibadah tetimun taking karena ilmu ibadah na orang ahli ibadah tak bisa sebut kategori ibadah. Nikah ibadah tibi nikah catat panjenengan matlab penting walaulahu lam takun ibadatan walaulahu andaikan tidak karena ilmu lam takun maka tidak ada apa ibadatul abid ibadatan. Berarti salah satu ibadah kak dito diterima
Kalau dilandasi Kak Dinto bahasanya Imam Ghazali, walaulahu lam takun ibadatan. Mana bi bahasanya Zubat, enggak panjenengan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kak Dinto bahasa Zubat. Wa kullu man, adapun semua nyaman orang. Wa kullu man, adapun kesemua nyaman orang. Bi ghairi ilmin, yang tanpa ilmu, ya'malu, dia beribadah, maka a'malu, adapun amal-amalnya siman yang beribadah tanpa ilmu, la tuqbalu, tidak diterima. Bahasanya Imam Ghazali singkat, walaulahu lam takun ibadah. Coba nikah bahasanya dua kalimat, walaulahu satu, lam takun dua, ibadatan tiga, tapi makna pemahamannya dalam nikah. Walaulahu lam takun ibadatan, mangkana wajib ngaji sulam safina. Supaya oning cara nauduk dak masih bener. Ongka ka Fathul Qarib lebih luas pole. Ongka ka Fathul Muin lebih luas pole. Isarai i'anatut talibin. Ongka pole ka Fathul Wahab lebih luas pole. Isarai nihayatul muhtad, munil muhtad, tambah luas lagi. Sangkunya akarnya Kakak Dinto. Walaulahu lam takun ibadatan. Kapia kimon atarakat ke Gunung Agung, tapi tangan ku dasar ilmu, tak ada gunaan. Tak itarema ben Gusti Allah. Mangkan mun ibadah ni sujud terutama. Mula banyak mangkii sujud nikah tidak memenuhi standar tumaknina. Kan tak ada masa nikah. Walaulahu lam takun ibadatan. Mangkan sebelum orang Kak Dinto bertarekat, engki kau tu ngajikan lu. Mangkan ada beberapa ulama mempunyai prinsip tarekat ta'a santri engki ngaji Kak Dinto. Wa qala alaihi salatu wassalam, fadlul alim alal abid ka fadlil qamar lailatal badr ala sairil kawakib. Adapun keutamaannya orang alim atas orang yang ahli ibadah ialah seperti keutamanya bulan purnama ala sairil kawakib, atas sekaliannya bintang-bintang. Wa qala alaihi salatu wassalam, yashfa'u man syafaati yaumal qiyamati, pada hari kiamat, thalathatun, siapa tiga orang. Yang pertama al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Sirat ta'jub lah, perhatikan. Fa'azim birutbatin, fa'azim birutbatin, alangkah agungnya. Birutbatin, apa derajat? Hiya, adapun rutbah. Hiya, adapun rutbah. Tilwu, mengiringi. Apa rutbah? An-nubuwata, kepada derajat kenabian. Wa fauqa syahadati, dan di atasnya pangkat mati syahid. Ma'ama warada fi fadli syahadah, beserta ma keterangan warada yang datang apa ma fi fadli syahadati, di dalam keutamaannya orang yang mati syahid. Coba panjenengan ulati hadis di atas. Yang memberikan syafaat di hari kiamat tiga golongan: al-anbiya, al-ulama, thumma syuhada. Tetapi derajat ulama nikah mengiringi derajat ke Nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma'ubidallah, tidak disembah siapa Allah Ta'ala, halimah haluhur Allah, bisain, dengan sesuatu ibadah, afdola, yang lebih utama, min fikhin fiddin, wala faqihun wahidun, niscaya adapun seorang alim fakih yang satu, ialah lebih asyaddu, lebih berat, ala syaitani, atas setan, min alfi abidin, ketimbang menggoda 1000 orang ahli ibadah. Setan lebih berat menggoda satu orang alim daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah. Wali kulli syai'in imadun, setiap sesuatu imadun, mempunyai apa? Sasaka, tiang. Wa imadu hadaddin, adapun tiangnya ini agama, ialah al-fiqhu.
Wa qala alaihi salatu wassalam, khairu dinukum aisaruhu. Adapun sebaik-baiknya agamanya kamu sekalian, aisaruhu ialah yang paling mudah. Maksudnya mudah neng eka ditonika, tidak sampai mencelakakan deker. Bodoh dong kadang ni. Cari tanah guru dan gun. Bodoh orang abri amalan. Cuma amalan nikah, kau tu maca alam nasroh, tanya bepeto belas kali pun. Ni apa ni amalan? Mama dia kan ni kan? Bodoh boleh amalan. Maca ayat kursi telo kali tanya batu. Lagi ni kan beni aisaruhu sini kan. Tapi ni saya maksud aisaruhu ni kan sakadin to sini kan. Wa khairul ibadati al-fiqhu. Sebaik-baiknya ibadah ialah al-fiqhu, memahami agama. Wa qala alaihi salatu wassalam fadlul mu'minil alim. Adapun keutamaannya orang mukmin yang alim. Nikah Nabi nang cetakan Darul Minhaj baca fadlul mu'minil alimi. Tapi pada saya baca fuddila al-mu'minul alimu alal mu'minil abid. Cuma tak ngepas bentar. Kau tu bisa baina darajatan. Mau dibaca fuddila fadlul mu'min. Adapun keutamaannya orang mukmin al-alim yang alim alal mu'minil abid sab'una darajatan ialah kacek 70 derajatnya ulama dengan derajatnya orang ahli ibadah 70 derajat. Wa qala alaihi salatu wassalam innakum asbakhtum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu. Innakum sesungguhnya kamu sekalian. Debut bahasa ni kan? Rasulullah. Sadaqa Rasulullah. Coba ulati debut Rasulullah. Innakum sesungguhnya kamu sekalian. Asbakhtum ialah berada kamu sekalian. Asal makna asbakhtum ni kan masuk waktu pagi. Saya maksud berada dadi. Berada kamu sekalian fi zamanin di dalam suatu zaman kathirun yang banyak fuqaha'u siapa ahli fikihnya. Gusti Kanjeng Nabi ada buka para sahabat. Cebon Rasulullah beendria sahabat odi esetong jaman. Di macam mana beendria ahli fikihin banyak. Qalilun khutaba'uhu, sedikit khutaba'uhu tukang pidatonya. Qalilun sedikit itu macam mana sahabat ahli fikihna banyak, tukang pidato na sakoni tukang luhalur ni kan. Masaknya mana itu tukang pidato. Dan was tokang ni kawas ikalako pas bahasan lano sini juru pidato ay dan apa ini qalilun sedikit sailuhu yang meminta-minta yang ngemis-ngemis kathirun banyak mutuhu yang mau memberi. Cemana Rasulullah cemana sahabat si minta sakoni si abri ben tak usah cemana Rasulullah ini. Cari tanah mukimin tanya kibon akhuna Syekh Wasi Abdul Wasi Al-Bajuri, Allah panjangkan umur beliau. Tim ini kan dari Mekah ini. Kula tak kaya apa ya tahun 70-an 80-an 80-an awal di Masjidil Haram kat dito kan banyak Quran. Lekat ni tu, dalam Quran berdoa 100 riyal, 50 riyal. Tapi orang nyaba. Abak ni kan asal dekat tak boleh temu hasil. Jadi sahabat dalam Al-Quran. Sahabat dalam Al-Quran. Muka boleh berdoa boleh. Cuma nak tengok ni kan sobong ambon. Tak pernah tak temu kan. Lah tapi kan dok macam mana sahabat lamba. Qalilun sailuhu kathirun al-amal adapun beramal cebon Rasulullah fihi pada zaman itu khairun lebih baik minal ilmi daripada ilmu. Jadi ibadah lebih bagus daripada wasayati
akan datang ala nasi atas manusia zamanun, apa suatu zaman, qalilun yang sedikit, fuqaha'u siapa pakar fikihnya zaman, kathirun banyak, hutaba'u juru pidatonya, ulama ahli fikihna sakoni tukang pidato na numpuk. Qalilun sedikit, mu'tuhu siapa yang memberi, kathirun banyak, sailuhu yang meminta-minta. Al ilmu ngaji fihi pada zaman itu khairun lebih baik minal amal daripada beribadah. Hengki. Jadi ngaji ni kaki lebih bagus itu pengibadah. Makanya penting pula untuk menolak COVID ni kata orang bareng ngaji sohibu hori. Gerakan burda pun iman kata, tapi gerakan sohibu hori bareng ngaji ihya. Karena bila datang akhir zaman, ngaji lebih bagus timbang amal. Al ilmu fihi khairun minal amali. Sampai kabar wa amal athar. Wa qala alaihi salatu wassalam bainal alim wal abid mi'atu darajatin lah. Ni kapon? Dalam riwayat Kak Dinto gelap petong bolo kan? Ni kan 100. Antara orang alim dan abid ada kacek 100 derajat. Baina kulli darajatain, catatkan. Baina kulli darajatain iyalah baina kulli nikah khabar muqaddam. Baina kulli darajataini iyalah antara jarak di antara dua derajat keduanya, khudrul jawad perjalanan khudrul jawad al mudammar sab'ina sanatan. Singkat saja pun makna murad khudrul jawadil mudammari sab'ina sanatan, perjalanan 70 tahun oleh seekor kuda pacu. Jadi al-jawad ini kan kuda pacu, khudru yang cepat jalannya. Al-mudammar ini kamu nyantai ini kan kang cilik wetengi. Jadi kan kuda pacu kan keni tabut sab'ina sanatan. Jadi makna murad men kula ngaji kaki hae sak lakoni jaran kang banter sab'ina sanatan 70 tahun. Jadi perjalanan 70 tahun oleh seekor kuda pacu. Tak bisa bayang lagi. Nikah satu derajat ke derajat yang lain 70 tahun perjalanan celana kuda apa beni berkaan manusia beni nah santai kadin tombol pas burung kadin tombol. Nikah derajatnya orang alim dengan api mangkan kadang pada orang tak alim keng lima alim pira abajubah sorban dagriano pas sorban napa tasbih kalau enggak nikah mesti todus bodo kumpulan ulama aban beni ulama pas masuk todus mesti ensani kan beni pas aban noma anu nah mak ulama kan karena tercipta orang alim bareng tercipta orang ahli ibadah 100 derajat kacek 1 derajat ke derajat yang lain 70 tahun
perjalanan seekor kuda pacu. Wakila ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Faqala al-ilmu billahi azza wa jal. Faqila al-a'mala nurid. Faqila al-a'mala nurid. Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Jawaban Rasulullah, al-ilmu bil. Sahabat matur, yang aku maksud itu amal ibadah ya Rasulullah, bukan ilmu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu billah. Jawab oleh Rasulullah, al-ilmu bil. Faqila nas'alu anil amal wa tujibu anil ilmi. Kami bertanya amal, engkau menjawab ilmu. Faqala alaihi salatu wassalam, inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi wa inna kathiral amal la yanfa'u ma'al jahli. Sesungguhnya sedikit amal, sedikit ibadah itu bermanfaat dengan ilmu, tetapi banyaknya ibadah tidak bermanfaat kalau disertai kebodohan. Ibadah sakoni tapi beringi ngaji, beringi ilmu bermanfaat. Ibadah na banyak tapi tak ngaji, tak ada dasar ilmu na bodoh pada maka tak manfaat. Wa qala alaihi salatu wassalam, yab'atsu Allahu azza wa jal al-ibadah yaumal qiyamah. Akan membangkitkan siapa Allah azza wa jalla al-ibadah kepada para hamba yaumal kiamati, kelak di hari kiamat. Thumma yab'atsu, kemudian mengutus siapa Allah al-ulama kepada para ulama. Thumma yaqulu, kemudian menyatakan Allah, ya ma'syaral ulama, wahai segolongannya para ulama, inni lam adha ilmi fikum. Inni sesungguhnya aku Allah, lam adha tidak meletakkan aku Allah, ilmi kepada ilmuku, fikum pada kamu sekalian, illa li ilmi, kecuali karena pengetahuanku Allah, bikum kepada kalian ulama, walam adha, dan tidak akan meletakkan aku Allah ilmi kepada ilmuku, fikum pada kamu ulama, liu'adzibakum, untuk mengazab kamu para ulama. Idhabu, wah berita gembira nih kayak gini. Idhabu, pergilah kalian. Faqad ghafartu lakum, maka sungguh mengampuni aku Allah lakum, kepada kamu sekalian. Berita gembira kepada para ulama dan santrinya ulama. Paham ini? Coba olah tidak bunda Gusti Allah, renungkan juga. Wahai ulama, aku tidak akan meletakkan. Meletakkan ini kan mempunyai makna memberi. Aku tidak akan memberikan ilmuku kepadamu. Aku tidak akan meletakkan pada dirimu kalau aku tidak tahu kepada kemuliaan. Dan aku tidak akan memberi ilmu kepadamu untuk mengazab kamu. Tetapi Gusti Allah ni paring ilmu ke abe, termasuk abe tonton ngaji ya nih kak. Berarti Allah menghendaki, Allah tidak akan mengazab. Berarti orang yang pun tak ada ngaji, ya azab pun Gusti Allah kan. Kan ini kan. Ajib nama punten. Ajib nih kan. Kasokan nih. Montai kasokan mengkantau saya heran apa niki. Kok yang ngaji itu sedikit loh, karena memang kayak gitu. Saya masuk surga lebih sakoni timpeng. Saya masuk neraka benyan, saya masuk neraka. Pas coba tebuna Gusti Allah, idhabu faqad ghafartu lakum. Nikah rawahul Baihaqi fil madkhal wa Ibnu Abdul Bir fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Masih tahu ngomongana Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Wa amal athar wallah. Nah, nas'alullah husnal khatimah. Nas'alu, memohon kami ya Allah, Allah kepada Allah dak kajunan mohon abdi dalam husnal khatimah, bagusnya akhir kehidupan hamba. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bihusnil khatimah, bi barakatil ihya. Al-Fatihah.